Nah, kali ini kita sudah ada di lobi Coffee di Bilangan Gading Serpong nih, teman-teman. Dan hari ini spesial, saya tidak sendirian, ditemani oleh brother kita, Brother Fritz. Halo. Ya, rumahnya deket katanya, jadi mau datang gitu. Kalau rumahnya jauh nggak mau. Gitu. Oke. Ya, halo, nama gue Fritz. Gue di perfilman, ngambil kuliah juga di perfilman. Sekarang aktivitasnya ya berhubungan dengan film juga, directing, produksi, ya dan semua segala sesuatu film. Ngajar juga ada beberapa yang gue dalamin ya untuk ngajar di UKI walaupun udah enggak sekarang sih karena bekas COVID. Itu aja sih aktivitasnya. Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi seringkali ditanya nih, film sama teater tuh bedanya apa, persamaannya apa, dan lain-lainnya seperti apa. Kalau dari saya udah sering tuh mereka dengar penjelasan ini. Nah, sekarang kita pengen dengar penjelasan dari Bro Fritz. Apa sih bedanya film sama teater? Oke, kalau film sama teater ya sebenarnya teater itu karena berhubungan dengan seni acting, panggung itu bagian integral dari film sebenarnya Bro Ivan. Jadi tidak bisa dilepaskan karena sebelum film itu ada, teater dan acting jauh lebih ada dulu. Gitu. Jadi kenapa kadang-kadang film itu disebut sebagai seni terakhir dalam tanda kutip ya? Karena memang mereka menggabungkan berbagai macam seni itu, mulai dari panggung, teater, fotografi, jauh sebelum film ada bahkan gitu, make up, ya kan, itu semua ada. Jadi kalau yang membedakannya aja adalah mungkin teknologinya atau bagaimana orang melihatnya itu di film itu adalah sesuatu yang direkam terlebih dahulu baru ditayangkan. Kalau teater itu dilihat dengan real time atau langsung gitu di atas panggung. Basicnya sih itu, cuman caranya ya berakting, semuanya berakting. Nah, itu kan soal secara teoritisnya, tapi secara gamblangnya tuh bedanya ada di mana? Karena orang tuh ngeliat sama aja nih acting juga ya kan, sama aja nih bentuknya seperti ini. Prosesnya bro, bagaimana you filming dan bagaimana you directing di panggung. Nah itu tuh bedanya sebenarnya kayak gimana sih? Saya kan bukan direktur panggung ya, gitu walaupun belajar, tapi mungkin Bro Ivan yang lebih ini. Tapi yang membedakan tadi saya balik lagi ke soal real time ya. Kalau di teater itu begitu kita udah latihan, kita persiapan nih biasanya lama kan, teater itu bisa 5 bulan, bisa 6 bulan gitu, tergantung dari tingkat kesulitan naskahnya. Lalu begitu kita udah di D-Day atau penampilan di teaternya, di panggungnya, begitu curtain call, ya udah kita kan udah lepas segala sesuatu terjadi aja di saat seperti itu gitu ya. Berharap sutradara tuh berharap bahwa tidak terjadi miss atau salah. Tapi kalau film itu kan karena direkam, jadi ada proses di mana pas lagi kita pengambilan adegan, pengambilan gambar itu segala sesuatunya itu kita udah persiapkan dan ada di cut. Jadi acting itu tidak bisa secara real time langsung. Jadi pasti nanti per adegan dia potong, habis itu disambung lagi dengan adegan yang lain. Jadi mungkin perbedaan mendasarnya adalah dari acting adalah kemampuan aktor biasanya untuk berada di atas panggung itu berbeda di film, karena di film itu dia harus lebih restrain, dia harus ditahan gitu loh. Karena dia nggak mungkin keluarin semua secara real time langsung. Dia harus tahu bahwa di saat seperti ini gue akan di-cut untuk penggantian angle, misalnya kamera dari satu ke situ. Nah itu tingkat kesulitan sendiri tuh Kak Ivan, karena dia harus bisa menahan diri dulu bahwa oke, gue nggak sampai sini, nanti pas lagi di shot selanjutnya baru gue teriak ya. Nah itu kan beda. Kalau teater kan semuanya bisa dilakukan secara real time gitu lah. Itu tadi konsepnya paling mendasar, paling beda adalah real time. Jadi kalau gue kesimpulannya, kalau sudut pandang saya sebagai sutradara, begitu di teater, begitu di atas panggung, begitu curtain call, begitu udah dibuka panggungnya, ya sutradaranya udah Tuhan tuh. Karena semuanya kita udah lepas tangan, cuma bisa berdoa gitu. Bukan curtain call, layar dibuka. Layar dibuka. Curtain call udah kelar dong. Curtain call udah kelar, nah itu salah tuh teknis. Jadi kalau misalnya layar sudah dibuka dan semua oke, kita mulai nih, penonton udah ada, udah sutradara bisa apa paling? Udah tinggal berdoa aja kan. Tapi kalau di film begitu kita cut, kita itu director masih punya gitu loh, apa sih namanya, waktu dan masih punya sesuatu untuk dia bisa bentuk penampilannya. Berarti itu masalah continuity-nya gimana tuh? Ya ini kan masalah yang paling sebenarnya kalau di ngomongin kasat mata ya continuity-nya berbeda ya kan. Kalau kita kan dari awal sampai habis ya kan ngambilnya gitu kan. Nah, film tuh seperti apa tuh? Gimana ngakalin kontinuitasnya di dalam film itu? Film itu makanya kenapa disebut sebagai dalam tanda kutip sampai sekarang ini masih diperdebatkan sih, tapi mungkin sebagai seni yang tadi saya sebut di awal sebagai seni terakhir gitu ya, karena dia gabungan dari berbagai macam seni gitu ya. Jadi sebenarnya
begitu kita masuk ke syuting, ya kan semua udah persiapan, tentu ada reading, itu sama prosesnya di film juga, di teater juga ada reading, ada baca naskah, habis itu kita juga hafalin dialog. Tetapi pas di saat set itu kan kita ada beberapa tim yang terpecah. Kalau di teater mungkin ada tata panggung ya, ada tata lampu kalau saya tidak salah, tata panggung lampu. Tapi kalau di film itu juga ada sinematografinya, tetapi kan itu terjadi pada saat itu tuh setiap shot itu dia pasti ganti sistemnya, lampunya ganti. Nah otomatis berarti si pemain bisa jadi kayak kita nih sekarang lagi dialog di sini, kita lagi ngomong misalnya saya ingin memesan kopi gitu ya, habis itu saya cut karena selanjutnya lagi shotnya tapi yang manis ya kopinya, itu close up saya. Nah itu untuk cut di situ aja lampu harus berubah dulu, jadi harus disetting lagi, kamera harus gerak dulu sehingga si pemain ini ada waktu jeda gitu loh. Nah waktu jeda ini kan tergantung, ada pemain yang memanfaatkan ini untuk menjaga emosinya, ada yang memang mereka udah masuk lagi ke situ baca buku dulu gitu 10 menit 15 menit atau melihat Instagram dulu gitu. Nah itu kan balik lagi. Nah itu mungkin yang beda banget ya. Kalau di teater kan Anda begitu di atas panggung nggak mungkin ada waktu untuk itu, semua terjadi real time. Dan kalaupun nanti ada pengadeganan atau babak selanjutnya ya itu tinggal di backstage, dia tinggal mungkin make up, udah dia balik lagi, dia bisa emosinya tuh bisa in the moment. Sedangkan kalau film tuh lebih fragmen ya, diputus-putus. Gimana tuh ngatasinnya itu tuh bro? Kan kadang-kadang ada yang rambutnya belah tengah, terus tiba-tiba pas ngambil susah itu belah pinggir gitu. Oh itu terjadi, makanya kenapa kalau di film itu ada yang namanya continuity kan. Nah, continuity itu ada khusus divisi atau bisa bilang orang kalau di film Indonesia ya, ini kalau memang khusus untuk ngurusin continuity. Itu dia memang bertugas setiap di cut, dia pasti akan menjaga continuity, entah biasanya di foto atau mungkin nanti pas video selanjutnya dia yang akan ada. Oke nanti kemarin tadi waktu lagi pesan kopinya tangan kanan yang menunjuknya, jadi pas close up itu tangan kanan juga, jangan tangan kiri gitu. Nah itu memang diiniin sih, memang ada yang ngatur Kak Ivan, ada yang ngatur gitu. Kalau udah kejadian, ya kalau udah kejadian edit. itu sih amit-amit ya, jangan sampai ya. Tapi itu kalau udah kejadian ya that's the flow, itu kurangnya. Kalau misalnya udah kejadian ya mau bagaimana? So akhirnya kadang-kadang ada yang namanya, jadi istilahnya gini, kalau di film tuh ada yang namanya cutaway. Cutaway itu gini Kak Ivan. Jadi misalnya saya tadi ngomong saya mau pesan kopi gitu. So, selanjutnya yang manis ya kopinya. Nah, pas lagi yang manisnya tangan saya salah nih. Tapi sebelum ngomong yang manisnya itu saya lempar dulu misalnya ke shot jam di kafenya. Ternyata sekarang udah jam 1 siang. Habis itu saya balik lagi ke situ tangan kiri gitu. Jadi itu ngakalin karena kenapa? Penonton itu udah terlihat ke jam dulu. Jadi udah semi lupa dibandingin kita langsung real time. Yaitu akal-akalan sih. Akal-akalan ya editing dan film mengatasi kelemahan gitu ya. Di teater sebaliknya nggak bisa kan? Nah, basically nggak bisa, salah ya salah. Makanya latihan mesti kencang gitu. Latihan mesti kencang. Momen nggak akan terulang. Momen nggak akan terulang. Gitu. Kalau di teater itu momen tidak terulang. Praproduksi teater ya bisa cepat bisa lambat loh. Bisa cepat bisa lambat, ya kan? Saya penganut tipikal yang penting beres. Yang penting beres itu bukan berarti acak-acakan, yang penting itu beres. Mau cepet, mau lama, yang penting beres gitu. Praproduksi teater bisa berlangsung selama 2 bulan, sebulan, atau bahkan 1 minggu. Ya, tergantung kesiapan kita. Ya, itu pandangan saya. Teman-teman bisa berpendapat lain, silakan, nggak masalah. Tapi kalau menurut saya, praproduksi di dalam teater itu intinya adalah bagaimana kita mempersiapkan dan mau dibawa kemana nih pertunjukan gitu. Karena pada hakikatnya nanti ketika proses itu akan lebih banyak sesuatu yang dikerjakan ketika proses produksi gitu loh. Nah mungkin itu yang membedakan sedikit dari film. Gimana praproduksi film? Oke, kalau kita ngomongin praproduksi secara spesifik ya, praproduksi berarti itu including dari mulai naskah. Ya kan, dari naskah itu foundingnya dulu lah. Mungkin mirip gitu dengan teater, karena dari naskah kita baru bisa membreakdown apa kebutuhan kita untuk produksi gitu. Tapi kalau di film itu ada yang namanya triangle system bro, Kak Ivan. Jadi ada 3 triangle system tuh biasanya sebelum film itu mulai, biasanya 3 ini udah ada dulu, produser, penulis naskah, sutradara. Dari 3 ini biasanya udah bisa jalan sih sebenarnya. Jadi di praproduksi itu udah mulai dari situ. 3 orang ini bertemu, 3 orang ini mencoba untuk men-share ceritanya, produksinya, lalu mereka persiapan. Nah kalau masalah waktunya ya sama juga kayak teater juga. Filmnya mau dibuat jenis apa nih? Apakah film yang big budget, produksinya otomatis melibatkan banyak orang, berarti itu waktunya juga akan lama, atau kita mau buat film independen yang dalam artian budgetnya
menengah ke bawah misalnya, berarti ya bisa dipercepat. Lagi-lagi tergantung dari treatmentnya. Nah ini keputusan produser inilah yang biasanya dia langsung bisa ngelihat nih, oh film ini skalanya seberapa nih, kita butuh waktu berapa lama gitu sih. Jadi mirip-mirip sih, yang berujung semuanya ke naskah kalau di praproduksi. Naskah, pemilihan pemain, nah itu semua tergantung dari jenis produksinya mau sebesar apa. Proses pemilihan di teater, ya ini kembali lagi tergantung pada ini produksi siapa sebenarnya ya kan. Sekali lagi saya nggak bilang ini produksi umum yang industri yang sudah sangat maju ya, kita nggak bilang gitu, kita nggak ngomong yang hal-hal seperti itu di sini gitu. Cuma proses pemilihan pemain di dalam teater tentu saja kita ya fisik akan sangat menentukan juga, tapi kita di dalam seni teater lebih mencoba untuk mementingkan bagaimana dia bisa mengolah bagaimana karakternya, apakah karakternya bisa keluar. Karena kita bisa mainkan banyak hal ya di teater, pakai make up, pakai kostum, pakai apapun. Di film juga bisa, saya yakin bisa. Dan mungkin ada tata cahaya yang tertentu yang bisa menampilkan hal-hal tertentu. Ya. Tapi intinya di dalam produksi teater saya tidak akan kesulitan ketika merubah anak-anak jadi orang tua. Yeah. Atau orang tua jadi anak-anak, atau cewek jadi cowok. Saya nggak akan kesulitan untuk itu. Pasti akan ada trik tersendiri di film. Pasti Kevin. Jadi kalau misalnya di film itu karena memang jadi gini, mungkin soal pemilihan pemain ya, karena di film ini kalau saya ngelihat begini, kalau di teater itu sudut pandang saya, mungkin teman-teman teater juga bisa berkomentar nanti. Kalau sudut pandang saya pribadi, saya ngelihat teater itu kan di proscenium art ya, satu panggung gitu. Jadi begitu orang nonton, baik dari penontonnya di bangku depan sampai penonton di bangku belakang tuh bebas mau milih ngelihat siapa pemainnya yang ditampilin di situ ataupun bahkan setnya gitu ya. Mungkin saya misalnya suka dengan pemain yang ini, saya akan ngeliatin dia terus kalau lagi di teater, mungkin ya 70% lah perhatian saya ke dia. Tapi kalau di film itu kan ada namanya pemilihan shot Kak Ivan. Jadi pas lagi nanti di editing, saya mau close up Kak Ivan, misalnya Kak Ivan aja yang saya close up. Itu saya yakin pasti dari bangku A sampai bangku Z di bioskop nontonnya cuma Kak Ivan doang. Nggak bisa milih siapa-siapa lagi gitu loh. Jadi kenapa itu berpengaruh ke pemilihan pemain? Kenapa? Karena akhirnya pusat perhatian penonton itu bisa ke spesifik orang gitu. Ada yang namanya sistem close up kalau di film atau medium close up kan, dimana satu layar tuh isinya muka pemain semua sehingga penonton bisa berkonsentrasi ke situ. Mikro detail dari mimik tertangkap oleh kamera. Sedangkan di teater mungkin kata Kak Ivan tadi, itu saya juga ngelihat sih bahwa misalnya anak kecil bisa jadi peran yang agak dewasa, begitu juga agak dewasa. Itu kan karena orang tahu bahwa ini teater, jadi pengandaian ya ada dari situ. Tapi kalau di film karena itu tadi pemilihan shot yang benar-benar jelas dan mikro detailnya kelihatan, itu terlihat memang penonton jadi kayak, loh ini kan anak kecil kenapa jadi peran dewasa gitu. Nah itu perbedaan nyata tuh ya. Itu perbedaan nyata Kak Ivan. Jadi kalau misalnya pemilihan pemain kalau mengacu ke situ, itu sih yang ngebuat tuh bagaimana kalau anak kecil ya harus cari benar anak kecil. Kuliahan SMA ya jangan juga jadi perannya orang yang udah bekerja atau punya suami, kan kerasa banget. Terlalu jauh perbedaannya. Terlalu jauh gitu. Representasi realismenya lebih tinggi, walaupun ada jenis-jenis film yang memang membuang itu ya. Ada jenis-jenis film yang memang surrealis dan itu ada, tetapi kita ngomong general nih. Pasti elemen realistiknya jauh lebih tinggi daripada teater yang punya ruang untuk bermain di situ gitu. Betul. Makanya menyenangkan sekali ya. Iya, itu bedanya. Orang gitu kan. Itu mau jadi apa aja bisa gitu. Bukan karakter orang. You mau jadi apa, mau orang tua kayak anak-anak kayak jadi cewek kayak cowok. Iya. Bahkan gender bisa lintas ya gitu ya, makanya kalau di film tuh memang berbeda sih. Gitu. Nah, kalau misalnya itu tadi dari film, gue juga pengen nanya sih Kak Ivan, apa sebenarnya dari teater gitu, karena kan awam juga ya di teater. Kalau di film, gue ngeliat itu dari budget nih Kak Ivan, dari ngomongin soal budget itu kita ngomong industri lah ya. Kalau kita ngomongin film indie sih bebas, budgetnya tuh range-nya lo mau ada yang dari 30 juta bahkan orang bisa buat film gitu loh, atau bahkan yang di bawah itu banyak. Tapi kita ngomong yang general lah, pop ini. Gue kan nggak tahu kalau di teater kayak gimana Kak Ivan. Nah, cuman kalau di film nih ada kita pun dalam menentukan budget, let's say film yang 90 menit lah. 90 menit. Sebenarnya film Indonesia ini kita ngomong film bioskop ya Kak Ivan. Semua yang di bawah budget 5M itu pasti dibahas di Indonesia sekarang ini, tahun 2002 ini itu pasti dikategorikan film low budget.
Semua di bawah 5M. Sekarang ya, industri kita ngomong. Dia 5M sampai 10M itu menengah. Di atas 10M big budget. Indonesia sekarang. Nah, cuman salah satu kenapa saya nanya soal ini budget, karena gini, di film pengalaman saya begitu saya tahu lah, oke ini low budgetnya cuma 1 sampai 2M gitu ya. Beberapa pertimbangan ini pasti harus diambil dari produser, karena produser itu ya punya suara lebih lah kalau di film lah, karena dia yang dia yang memproduksi film. Arah saya sebenarnya ke pemain gitu. Kenapa? Karena biasanya kan dalam penulisan naskah, dalam kita menilai naskah, kita sutradara nih, saya sebagai sutradara udah punya tuh gambaran untuk pemain tuh. Oh ini cocok nih, ini cocok. Tapi biasanya produser juga punya pertimbangan banyak dari pemilihan pemain kan. Contoh kalau di film itu dia akan melihat apakah impactnya kalau saya bayar pemain ini bisa mendatangkan beberapa penonton gitu. Ya pure bisnis. Saya pikir sih mungkin teater mirip. Saya pikir ya gitu. Tapi mungkin nanti bisa disanggah atau bisa dibenarkan. Nah jadi pemilihan misalnya saya milih pemain si A ya. Ternyata produser melihat si B ini lebih cocok karena dia punya follower jauh lebih banyak. Apalagi di era sekarang sosial media. Terus juga dia punya presence-nya lebih banyak di orang lain tuh lebih banyak tahu dia dibanding peran yang saya mau di A gitu loh. Akhirnya kita bisa ambil jalan tengah. Entah kita coba adu dua-duanya, kita lihat yang mana di situ, atau ya saya harus ngikut produksi. Dan biasanya semakin tinggi biaya produksi, taruhlah sudah 5M ke atas, yang menengah ke atas, itu pemilihan pemain itu menjadi satu hal yang hak yang besar sekali dimiliki oleh produser, karena ini ngomongin soal return pengembalian dana kan gitu, kita ngomong biarpun bagaimanapun bisnis. Tapi saya pengen tahu sih sebenarnya kalau di teater itu gimana, karena kalau pengalaman saya akan kasih beberapa pemain gitu ya, tapi produser itu yang juga sebenarnya tidak punya hak 100%, tetapi suara dia cukup besar untuk bisa mempengaruhi kayak pilih pemain ini karena dia lebih punya pangsa pasar gitu. Itu kalau di film. Ya sebenarnya ya kalau soal pemilihan pemain itu di teater itu tergantung sutradara sebenarnya. Kecuali memang kita ada titipan pesan-pesan lah ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Okay. Cuma sponsor berarti ya, gitu ya. Tergantung. Tapi tergantung. Itu sangat-sangat subjektif ya, dan buat saya hampir jarang lah istilah kata. Kecuali memang kita pingin ada nggak nih pemain yang bisa ngangkat penonton. Nah itu bisa jadi tuh kita pertimbangkan hal-hal demikian. Ya kembali ke soal budget lah ya. Budget teater itu pasti nggak akan setinggi film ya, karena teater tuh satu industrinya kalau menurut kita belum terlalu berkembang di sini gitu kan. Ya, kita masih merintis. Yang kedua itu tentu saja dia cuma bisa sekali 2 kali kan, ya kan, sekali 2 kali, mungkin berapa kali gitu kan di dalam pertemuan-pertemuannya gitu loh. Ya, nah itu yang terjadi gitu loh. Tapi intinya kalau soal budget teater yang 90 menit aja itu tergantung kita pingin yang kayak gimana. Pingin yang gede banget, pingin yang skupnya kecil atau apapun. Karena yang paling penting itu adalah yang termahal itu adalah set artistik, panggung berarti ya. Panggung, pokoknya semua artistik, make up, baju segala macam itu yang penting. Gitu. Iya. Ya jadi itu yang harus kita pertimbangkan baik-baik. Tapi berarti konsep bahwa si pemain ini bisa mendatangkan penonton berarti tetap sama dong kan? Tetap sama. Berarti namanya tetap star atau bintang itu punya kan potensi. Nah itu biasanya sih memang masalahnya dia cuma bisa 5 kali 6 kali tayang ya kan, itu masalah. Itu returnnya itu. Ya, jadi itu teater tuh paling cuma 5 kali tampil gitu ya. Iya. Oke. Nah masuk ke proses produksi nih teman-teman. Udah jelas kalau di teater itu proses produksi itu kita akan mulai ketika semua praproduksi sudah selesai, kita langsung masuk ke dalam naskah, kita mulai latihan. Nah itu biasanya orang akan sebut itu proses produksi. Latihan, reading, ya kan, blocking, scoring, dan lain-lain. Oke. Nah itu yang disebut proses produksi kita di dalam teater ya, termasuk nanti menggabungkan artnya seperti apa, kostumnya kayak gimana, latihan menggunakan kostum, latihan menggunakan musik dan lain-lain. Nah, itu proses produksi di dalam teater, dan itu biasanya memang memakan waktu. Kalau memang kita pentasnya panjang, ya panjang tuh di atas 2 jam lebih lah ya, itu panjang ya, cukup panjang. Sebenarnya itu middle ya, panjang ya 3,5 jam lah, ya kan. Itu proses produksi teman-teman. Ya jadi seperti itu kira-kira. Kalau di film gimana tuh? Ya kalau di film mungkin yang membedakan begini Kak Ivan. Kalau di film itu naskah
kita reading, kita blocking di dalam artian tahap awal ya, itu masuk ke praproduksi. Jadi sebenarnya simpelnya gini sih, praproduksi, produksi dan pasca tuh kalau di film tuh praproduksi itu adalah sebelum syuting, sebelum kamera ada di lokasi dan di set, pemain di set. Produksi itu adalah proses syuting, berarti ada di set. Jadi kita ngomong produksi itu pas lagi kita syuting benerannya. Pasca produksi itu berarti setelah semuanya selesai dibawa ke dalam pasca produksi lalu dimasak di studio post production. Jadi kalau di film perbedaannya yang penting ada di set atau nggak di set. Iya betul, kan? simpelnya gitu. Kita menyederhanakan ya. Jadi kalau teater tadi saya dengar karena itu produksi itu adalah bagian dari baca naskah. Kalau di film itu praproduksi. Berarti menyiapkan dulu kalau di kita nyebutnya seperti di film maksudnya. Jadi pas lagi itu dilakukan, ya kita reading, kita mendalami karakter, kita menyiapkan segala sesuatu. Jadi kalau kita udah masuk ke produksi itu ya proses syutingnya gitu. Pas lagi di syutingnya. Ya. Tergantung dari kalau tadi proses teater produksinya mau 3 jam ya real time. Tadi saya bilang 3 jam ya real time. Tapi kalau film, filmnya mungkin 2 jam, 1 jam 45 menit atau bahkan 2 jam setengah. Tapi syutingnya ya 14 hari sampai 1 bulan. Gitu itu yang membedakan sih. Jadi itu produksinya. Ya sama lah, pentasnya 3,5 jam, latihannya 4 bulan. Iya. Biasa itu. Itu yang membedakannya ya. Ya, jadi kalau di film itu pas lagi masuk proses produksi yang saya bilang di syuting itu biasanya kan kita udah ada lokasi itu, Kaivan udah ada semuanya udah kita siapin gitu loh. Itu ada di praproduksi. Jadi scouting lokasi. Jadi dari naskah di breakdown kita butuh scene cafe, scene jalan tol, scene bla 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 banyak dicari gitu ya. Tetapi dalam proses produksinya tentunya ini kita ngomongin Indonesia ya, versi yang kebanyakan di Indonesia, tentunya beberapa hal itu yang kita cari adalah lokasi yang bener-bener real ada di lokasi bukan studio. Nah, kalau film-film yang budgetnya besar memang banyak rata-rata di studio. Karena kenapa? Kalau di studio itu kita bisa semuanya kita bisa semaunya kita lah. Dan suara bisa kita kontrol, semua arus orang bisa kita kontrol, everything tuh bener-bener disiapin. Tapi kebanyakan di Indonesia ya bener-bener relokasi, kita kafe beneran. Nah, di situ ada yang namanya kan art director atau art department art lah. Nah, art director ini biasanya juga pas lagi praproduksi itu dia akan membuat konsep. Kafenya mau yang kayak gini, akhirnya setelah dia udah dapat lokasi, ya dia akan bentuk tuh kafenya sesuai gitu loh dengan yang maunya director ataupun yang kolaborasi dari art director itu lalu disiapkan gitu. Jadi template-nya itu bener-bener udah ada dulu. Kadang-kadang justru kita cari, kita menyesuaikan kafenya udah ada yang kayak gini ya, berarti kita bentuk sesuai lah yang kita mau gitu. Tidak kanvas kosong. Nah, setahu saya kan kalau di teater itu kayaknya kanvasnya kosong kan. Itu perbedaan signifikan gitu, perbedaan signifikan. Kalau budgetnya tinggi, ya setnya bisa bagus gitu. Tapi kalau budgetnya rendah, ya setnya layar hitam. Tapi tergantung teman-teman. Jadi gini loh, teater tuh kalau menurut saya suka teater tuh karena gini, imajinatif. Ya. Imajinatif. Jadi kita bisa membawa penonton kemanapun gitu. Itu salah satu kalau menurut saya kenapa saya suka teater. Jadi mau saya bilang saya ada di bulan, orang percaya gitu. Nah, walaupun nggak ada bulannya, ya orang saya di bulan ya gimana ada bulannya. Tapi intinya imajinatif penonton itu bisa kita mainkan dengan membuat seolah-olah kita ada di sana gitu. Ada air ya ada air, pura-puranya ada air gitu. Tapi the realnya kita merasakan itu air sehingga mereka tuh benar-benar merasakan gitu loh. Nah itu suatu hal yang kita bisa kita kontrol pikiran orang. Itu dia. Itu dia yang saya lihat Kak Ivan. Justru ini menarik nih, pernyataan seperti itu menarik karena saya lihat begitu orang udah nonton sebuah film itu ada prekonsepsi di mata orang itu kita capture-nya real gitu. Mungkin karena itu berhubungan dengan foto dan kita mengambil gambar di lokasi yang real ya. Sedangkan kalau di teater itu kan tadi kanvas kosong dan kita create atmosfernya gitu. Jadi orang pun datang ke teater sudah siap dengan pemikiran bahwa itu memang air gitu loh. Betul. Jadi di pikirannya. Sedangkan mungkin ini kelebihan dan kekuatan dari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing medium ya. Saya nggak mau bilang kekurangan lah, bedanya gitu loh. Karena kalau di film itu sugesti dengan realismenya itu terlalu kencang sih. Jadi kalau kita mau buat pendekatan seperti itu masih ada beberapa orang tuh yang masih lihat loh airnya mana gitu loh. Padahal ada beberapa adegan yang memang kita pingin buatnya surrealistik gitu loh. Nah itu memang bisa ditopang sih dengan berbagai macam lighting. Saya ngomong film ya. Tetapi barrier atau tembok dari penontonnya itu jauh lebih tinggi di film karena mereka expect realisme sih. Betul. Gitu loh. Sedangkan kalau di teater kita nggak perlu ngomong gitu orang sudah bisa membayangkan.
Saya jadi ngebayangin ya, begitu saya jadi sutradara tuh ada beberapa hal yang saya justru envy atau ngeliat, oh di teater enak ya, karena begitu saya buat adegan tertentu, saya lagi ada buat film juga terakhir ini, ada adegan kebetulan adegan pembunuhan gitu ya. Nah itu sebenarnya saya mau buat adegan itu bukan realisme yang saya kejar gitu loh, tapi memang awal produser pun sempat nanya ini realistiknya begini nih pendekatannya gitu. Padahal yang saya mau dapat, saya pingin tuh bukan realistik, lebih ke arah staging gitu loh. Sedangkan kalau di teater kan kayaknya omongan seperti itu bisa dibilang minimal kan. Pasti sutradaranya punya, ya udahlah, toh juga kita di teater, penonton juga ngerasa oh ini pertunjukan teater. Itu ya jadi memang itu ya perbedaan nyata ya soal set ya. Kalau tadi kita ngomong soal set artistik ya. Betul. Itu ya memang kadang-kadang kita tergantung, memang kalau budgetnya tinggi ya kita bisa memanjakan mata penonton dengan visual yang menarik kita ya. Sekarang kan zaman instan ya, orang juga seneng banget ngelihat bukan hanya actingnya saja, tapi bagaimana kita treatment visual mereka. Betul. Gitu kan, visual mereka seperti apa kepengennya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya kemampuan aktor lah gitu loh. Jadi memang kita nggak boleh dibalik ya. Harusnya kita bertumbuh pada kemampuan aktor untuk meng-create imajinatif itu. Yang lain tuh hanya dukungan. Tanpa itu pun ya makanya aktor tuh nggak boleh cengeng. Wah nggak ada setnya, ya udah gitu loh. You create lah imajinatif penonton bahwa you lagi ada di situ gitu loh. Yuk, kamu lagi ada di pantai gitu. Gimana you create-nya gitu loh, dengan perasaan seperti pantai, dengan dukungan yang lain-lain. Kalau emang nggak ada setnya ya udah gitu loh. Nah itu yang memang saya sangat senang dengan aktor-aktor yang strong ya. Gimana dia bisa mengeluarkan aura bahwa dia memang lagi di pantai gitu. Pandangan saya tentang overacting sebenarnya simple ya. Saya nggak bisa menjudge itu A atau itu B, itu C, itu benar gitu. Saya nggak akan bilang seperti itu. Tapi buat saya overacting itu adalah ketika dia melakukan sesuatu tanpa ada motivasi yang jelas gitu loh. Itu overacting. Terlalu dibikin-bikin, tidak natural gitu loh. Jadi overacting menurut saya adalah kalau aktor di atas panggung itu tidak punya motivasi apapun, tapi dia melakukan jadi hanya perintah. Udah gitu terlalu lebay gitu. Sebenarnya lebay atau enggaknya kan tergantung. Kalau emang itu ada motivasi yang jelas dari situ ya kita nggak bisa bilang itu lebay gitu loh. Makanya batasan overacting kalau menurut saya adalah apakah Anda termotivasi dengan benar ketika melakukan adegan itu gitu loh. Betul. Nah, film gimana tuh? Ya setuju sih. Segala sesuatu pokoknya dalam kesenian kalau menurut saya secara global, segala sesuatu kalau tidak punya motivasinya itu bagi saya jadi yang overnya sih, atau bahkan undernya dalam tanda kutip tuh mungkin di situ, karena semuanya harus ada motivasinya apa Anda sebagai seniman atau apa, atau sebagai aktor atau apapun lah ya untuk melakukan, jadi motivasinya ada jelas. Cuma begini, mungkin kalau di film itu, nah kadang-kadang kan begini, ada orang teater tuh yang begitu masuk atau dia casting di film, mereka kebawa dalam artian tuh orang film nih nyebutnya tuh kayak, oh ini bukan teater nih, bukan panggung, kita harus lebih real gitu loh, lebih kayak gimana. Mungkin ini kali Kak Ivan ya, karena kalau di teater yang balik lagi ke tadi yang kita ngomong sebelumnya, bahwa semua orang tuh kalau nonton teater udah siap bahwa ini nonton pertunjukan, ada panggungnya. Mereka sudah terkonsep di pikirannya mereka bahwa ini panggung ya, mungkin realita yang lebih hyper realistik, atau mungkin ya istilah kasarnya bayangan orang bahwa ini bukan realistik, taunya ada panggung aja. Sedangkan kalau di film saya selalu melihatnya tuh kita kan dibatasi yang namanya frame ya, sama teater panggung. Kalau di film tuh ada frame di depan gitu ya. Tapi seolah-olah tuh penonton sebenarnya voyeuristik. Maksudnya apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita mengintip sebenarnya kehidupan orang kan. Ada di dalam satu frame itu kan. Jadi yang diharapkan sebenarnya adalah kalau waktu kita ngintip kan orang nggak sadar atas kita ngintipnya. Jadi dia tuh harus melihatnya bener-bener realistik di depan frame itu. Jadi yang diharapkan sebenarnya adalah kalau kita ngomong overacting atau under. Ya tadi dari suara nggak mungkin kan kalau kita lagi dialog seperti ini, kalau kita ngintip misalnya saya ngeliat Kak Ivan sama temannya lagi ngomong dari luar, saya nggak mungkin kan Kak Ivan tiba-tiba ngomongnya dengan wah kopi ini pahit sekali lah, kayak nggak mungkin kan, kopinya pahit bro, paling begitu. Nah itu paling yang membedain. Dan juga mungkin di teater kenapa butuh power itu, kita perlu bangku penonton yang di belakang perlu denger gitu.
Nah kalau film karena ada perekam di mikrofon yang dibantu secara dekat karena kan cuma terbatas dari frame itu, jadi whisper atau bisikan atau apa dapat penonton bisa dengar dari A sampai belakang bangku row-nya gitu. Jadi bedanya itu sih. Makanya kita tuh paling suka pada kalau di seni pertunjukan panggung ya, kita tuh paling seneng kalau ketemu orang yang memang udah dibiasa di panggung. Dia harus dia tahu dia ada di panggung dan pergerakannya adalah pergerakan panggung. Itu dia. Nah, itu dia, pergerakan panggung, mimik panggung, gestur panggung gitu loh. Jadi gimana attract orang penonton ke diri dia gitu. Karena mau nggak mau panggung begitu luas, gimana nge-tracknya ke dalam dia kalau emang dia harus jadi pusat perhatian gitu loh. Kalau film sorot aja selesai. Betul. Makanya tapi film pun juga ada pendekatan yang model kayak panggung. Saya juga pernah ngadain model gitu. Jadi semuanya tuh dibuat kamera itu seperti kayak di panggung. Kita cari spot yang terlebar, kita cari tempat yang dimana penonton bisa nge-scan dari ujung kiri sampai ujung kanan leluasa. Pemain bebas aja di dalam gitu loh. Ya bagaimana cara ngaturnya pemain saya harus lihat ke sebelah kiri frame. Ya pemain yang ini yang harus berdiri karena kan kita ngeliat kontras ya. Kalau ada 4 orang duduk, ada satu yang berdiri pasti kita ngeliat yang berdiri gitu. Jadi paling begitu maininnya. Tapi itu mungkin udah lebih ke nyontek dalam tanda kutip ya ke panggung gitu. Makanya kalau misalnya di film itu kadang-kadang orang mungkin over exaggerating ya. Jadi lebih kelihatan banget di situ mungkin kalau kita sebut over tone down dikit, kecuali memang ada adegan yang si director mau achieve itu gitu. Lagi-lagi balik lagi ke tadi Kak Ivan bilang motivasinya apa gitu. Ya kan kalau ada motivasi menurut saya sih ya akhirnya jadi normal karena dia memang pengen buat cerita di scene itu over ya memang oke, tapi kalau dia mau under gitu ya under gitu. Itu yang menurut saya sih paling bedakan. Dan vokal Kak Ivan itu yang paling kerasa banget. Kadang-kadang tuh pemain di teater itu mungkin karena dia terbiasa dengan vokal besar ya, volume saya ngomong ya gitu ya, mungkin terbawa kalau di teater, di film. Tapi ada bagusnya kalau memang dia dapat peran yang itu gitu kan. Tapi kalau peran-peran misalnya cowok yang repress, yang tidak suka atau cowok yang selalu mengurung diri, tapi kan nggak mungkin dari volumenya dia ngomongnya besar kan, dia otomatis harus kayak kecil gitu. Iya, menarik sekali ya teman-teman, perbedaan yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya, tapi ya masing-masing ya, ada bagusnya kita kuasai dua-duanya juga nggak masalah ya kan. Ya, dan kalau ngomongin film juga Kak Ivan, acting tadi ya saya ngelanjut yang tadi, saya juga pengalaman pernah ada orang teater yang memang dia basicnya di teater main di film. Sebenarnya sih yang saya suka kalau misalnya dia udah pernah punya pengalaman di panggung adalah dia nyaman dengan diri dia sendiri, itu dia satu sih. Saya pengen tahu dia nyaman dengan badan dia gitu, secara fisik dia tahu dia mau bergerak karena dia udah dilatih di atas panggung gitu kan. Tetapi kalau saya pendekatan filmnya itu dalam tanda kutip populer atau yang biasa film yang banyak cutting, jadi saya ada close up untuk adegan yang saya butuh penekanan, saya butuh close up, ada medium shot, jadi saya pecah gitu ya. Nah itu biasanya pengalaman saya suka ada bukan miss ya, maksudnya suka ada pemain tuh suka dia lagi mau naik tiba-tiba saya cut, habis itu saya pindah lagi, dia harus mulai dari bawah lagi. Dia tuh kadang-kadang yang tadi di awal bahwa dia ngerasa butuh treatment khusus lah, saya harus kasih tahu dulu ini begini loh. Tetapi kalau saya ambil pemain teater lalu saya main di film saya, tetapi cara pendekatan saya gaya pendekatan film yang lebih slow cinema, kalau kita punya ada aliran yang slow pelan, cocok mereka karena mereka udah tahu. Saya misalnya adegannya saya suruh bersihin kafe ini, meja ini yang ada di kafe ini. Udah adegan itu doang. Kamera saya nggak cut. Udah dia jalan. Dan dia suka banget kalau misalnya tanpa ada cut begitu. Karena acting reacting kan ya. Jadi begitu dia lawan mainnya itu dia kasih feedback, emosinya tuh bisa naik bareng-bareng. Sedangkan pas udah mau naik sekat, ya tadi saya bilang cek IG dulu, itu beda. Jadi kalau pengalaman saya lebih karena kalau saya ngedirect pemain teater, saya cenderung lebih milih projectnya sih. Saya ngelihat projectnya itu kalau misalnya memang pendekatan saya mau seperti itu dari style penyutradaraan film saya malah lebih condong lebih suka anak-anak yang pernah dari teater atau bahkan punya latar belakang dunia teater gitu. Nah kalau Kak Ivan sendiri pernah nggak ngedirect orang yang pernah saya penasaran nih dari yang biasa di film belum pernah nyentuh teater bahkan begitu di teater gimana sih bedanya gitu? Sebenarnya apa yang kita suka dari teman-teman yang udah pernah main film segala macam lalu nyemplung ke teater itu adalah tentu saja mereka sudah
mudah sekali menghadapi Crowd ya? crowd, Oke. mungkin tekanan atau Tekanan, segala macam, lalu ada banyak mata memandang, itu kan menarik sekali. Jadi itu kan mereka udah biasa di kamera, ya kan, mereka sudah ada di sini, mereka tahu menampilkan sisi wajah mereka yang paling bagus, ya kan? Iya Ya kan? sih. Kita nggak tahu, ya kan? Itu menarik sekali gitu. Benar. Tapi memang ada perbedaan-perbedaannya kalau emang belum pernah main sama sekali, itu kebanyakan soal blockingnya gitu. Jadi kadang ya bukan pekerjaan berat sih, karena kita tahu mereka profesional ya, tapi blocking itu kadang mereka nggak sadar panggung, sadar penonton gitu kan. Nah ini masalah kamera. Di film juga kamera gitu. Kamera bergerak buat kamu. Di panggung nggak ada kamera yang bergerak buat kamu. Kamu yang harus menggerakkan diri kamu untuk dilihat oleh audiens gitu. Lihat gue sekarang. Nah, ya itu kesulitan yang kita hadapi. Lalu soal gesturnya atau mungkin terlalu kecil gitu, itu atau mungkin gesturnya tidak nampak ya, tapi dengan sedikit 1-2 latihan saya cukup yakin itu. Karena pengalaman di sebelumnya mereka udah bisa hadapi crowd, kita tinggal poles sedikit, tapi memang kebiasaan ya kadang-kadang sulit dirubah gitu. Nah paling itu soal blocking sama soal gestur sih kalau saya sering ketemu mereka. Itu perbedaan yang signifikan gitu loh. Pertama memang ya teater itu, tapi gue gini loh yang gue ini nih dari pertunjukan Kak Ivan ya. Ada yang nonton dalam artian, sorry pengetahuan gue terlalu dikit di teater ya, tapi berarti kalau udah nyiapin pasar tuh udah ada penonton setia gitu ya Kak Ivan. Modelnya kan jadinya cuman 1 kali, 2 kali, 3 kali tampil doang. Nah itu menariknya, jadi emang ya kita tahu lah siapa pasar kita ya kan. Sekali lagi industri teater di negeri ini memang belum terlalu gemerlap ya kan, dan kita harapkan semakin gemerlap ya. Biasanya kita cuma main 4 kali misalnya untuk teater standar ya, 4 kali mungkin, latihan 4 bulan main cuma 4 kali ya. Harapannya mungkin berapa tahun ke depan bisa kita jual 8 kali gitu ya kan. Itu tergantung penonton memang. Jadi penonton tuh kalau soal pasar ya, pasarnya ceruknya masih sangat kecil gitu loh kalau menurut saya. Tapi spesifik ya udah, maksudnya udah spesifik ya kan, udah gitu juga kurang, belum terlalu mendarah daging gitu loh. Dan itu yang makanya kan sebenarnya yang kita usahakan sih sebenarnya ya. Jadi kita tidak akan kenal menyerah, sehingga seni pertunjukan panggung ini juga semakin ngangkat di setiap hari. Makanya kita sering gerak ke akar rumput gitu kan. Anak SD, SMP, SMA gitu loh. Sehingga dengan harapan mereka mencintai seni pertunjukan dan pada akhirnya bisa menjadi penikmat seni, pemain seni, ataupun investor seni gitu loh ya kan. Nah seperti itu dia kira-kira. Investor seni itu. Ya gitu kita nggak pernah tahu, cuma ya semoga aja industrinya semakin maju. Betul, Nah Bro Fred sendiri udah menyutradarai banyak film nih teman-teman ya. Banyak film, ada beberapa film-film yang juga kita produksi bareng ya kan. Ada juga yang dia udah cukup lama, nih udah tua loh. Udah tua loh. Enggak sih, pasca 2015 ya, pasca 2015 tuh ada beberapa project yang memang gue pilihnya tuh lebih ke arah idealis, karena gue pingin balik ke membuat film untuk art. Kalau itu gue pikirnya ya, karena udah banyak kalau biasanya kan entah ngiklan atau sutradara produk itu kan udah punya sistem yang jelas tuh mereka. Nah gue pengen cari. Nah kalau yang terakhir kita ngomong yang film pulang tuh yang 2000 pra covid ya. Jadi tayang itu sebelum pra covid ya. Pas covid ya, pas udah covid ya. Pas covid ya itu terakhir sih yang coba. Cuman kan itu pendekatannya memang bener-bener simple ya, lebih banyak panggung malah. Itu yang tadi saya bilang tadi, pendekatannya lebih ke arah kamera kita biarin satu spot, habis itu pemain itu berakting, dan itu banyak juga diisi 90% mungkin sama anak teater kan. Dan isinya ya memang mereka nyaman karena memang stylenya seperti itu gitu. Jadi kayak pingin nyoba aja bahwa film juga bisa loh pendekatan seperti itu gitu. Gitu. Nanti mungkin kalau udah ditayangin di beberapa platform, nah boleh Kak Ivan suruh yang lain penonton teater gitu. Gitu coba. Gitu. Tadi kita udah ngomong soal praproduksi, produksi, dan tentu saja ada pasca produksi ya kan ya. Jadi di film tuh kayak gimana sih? Saya tahu itu krusial sekali pasca produksi untuk film. Krusialnya di mana?
Oke, kalau ngomongin krusial jadi gini, ada salah satu filmmaker Rusia ya itu ngomong bahwa fondasi dari kesenian film adalah editing gitu. Fondasinya dia ngomong ya ini perdebatan. Cuman saya sih ada setujunya. Kenapa? Karena film itu bagi saya syuting ya memang kita harus menggabungkan gitu kan karena bukan ada real time ya. Jadi disinilah film dibentuk. Disinilah kalau saya bilang itu magicnya dibentuk tuh di sini gitu loh. Begitu satu orang itu yang tidak punya rekonsepsi waktu di dalam syutingnya. Misalnya kita syuting hari pertama ini udah di ending film, habis itu ternyata film ini dibuat di adegan yang kita syuting day 1 itu dibuat nanti di ending film. Kita bisa bisa kita putar-putar tuh ke Ivan. Jadi di editing itu kenapa krusial? Karena disitulah kita susun timeline filmnya, disitulah kita kita masak filmnya dari bumbu-bumbu yang udah kita siapin. Jadi kita masak apa dulu yang muncul. Berapa detik dia muncul, berapa menit dia harus kasih lihat. Itu semua kita atur di editing. Makanya kenapa disebut fondasi dari berkesenian kan, film spesifiknya. Jadi kenapa? Karena di situ diatur semuanya itu jadi produk yang utuh. Misalnya targetnya 1 jam 45 menit, ya jadi 1 jam 45 menit. Semuanya yang udah di ini, semuanya udah kita atur, kita edit, kita pilih-pilih. Sebenarnya editing kan sebenarnya menyimpan yang baik, membuang yang jelek kan. Sebenarnya intinya gitu aja kan. Ya sama aja kurang lebih gitu, kita ambil yang baik adegannya, take-nya dari beberapa shot tadi, kita susun yang mana dulu nih mau keluar, Kak Ivan dulu atau saya dulu, siapa dulu, abis itu kita susun sehingga nanti jadi finish product lalu kita tayangkan. Jadi krusialnya ya krusial banget. Mungkin kalau di pasca produksi di teater ya istilahnya produksi pasca apa ya Mbak? Ya paling cuma review. Review. Iya. Mau gimana? Mau dirubah lagi. Dokumentasinya kita potong-potong. Nah itu jatuhnya masuk ke editing. Kalau di film jadi pasca produksi itu. Terus di situ juga melibatkan musik kayak Ivan. Musik yang tadinya belum diinin kita masukkan untuk naikin heighten the emotionnya. Habis itu juga kita masukin ADR lah. Istilahnya ADR tuh kayak misalnya recording audio yang di waktu kita dialog tuh nggak ada tapi kita masukin. Itu kan ditambah-tambah semua. Jadi sebenarnya ya menjadi esensi banget di pasca produksi itu gitu. Makanya kenapa disebut fondasi. Yang saya setujunya itu gitu. Walaupun ini pasti perdebatan sih. Ada berbagai aliran soalnya. Pasca produksi ya teman-teman ya. Ya kalau di teater ya tentu saja evaluasi itu menjadi penting. Kenapa evaluasi itu penting? Karena saya percaya gini. Apapun yang kita kerjakan itu bukan menjadi yang terakhir. Gitu loh. Ya, kalau itu menjadi yang terakhir ya sudah gitu. Tapi karena kita tahu kita sedang membangun sebuah industri, kita sedang membangun banyak hal gitu loh. Evaluasi itu menjadi penting. Kenapa? Semakin hari kita akan semakin disempurnakan gitu. Semakin hari kita akan semakin diperbaiki gitu. Apa yang kurang baik buang, apa yang baik kita ambil. Yes. Dan per season pun juga per waktu pun pasti beda gitu. Jadi teman-teman apa yang bagus diambil, gimana beradaptasi dengan ini, penonton yang ini sukanya seperti ini, penonton yang itu sukanya seperti itu. Di pentas di daerah Jakarta Selatan begini, berbeda, di Jakarta Utara begini. Betul. Sosioekonomi, finansial penonton kita juga berbeda-beda. Cocoknya seperti apa? Nanti kalau diundang main ke sini lagi bentuknya harus seperti apa, ya kan? Betul. Sama-sama SD. SD sekolah dasar ya kan, sama-sama SD sekolah dasar ya. Tapi Jakarta Pusat sama Jakarta Selatan beda. Gitu loh. Tergantung SD-nya juga, SD-nya tingkatnya seperti apa gitu. Itu beda gitu. Jadi kita nggak bisa samaratakan SD ini menariknya yang kayak gini, nggak juga, belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena daya tangkapnya beda, ya kan. Saya nggak ngomong soal berapa budget yang kita keluarin untuk mengadakan pentas itu, tapi bagaimana penonton nangkepnya. Gitu. Demografi gitu. Itu penting banget gitu. Jadi kita harus bisa cek. Yang datang ke gedung kesenian seperti ini, yang datang ke kampus seperti ini, yang datang ke gereja seperti ini, yang datang ke sekolah seperti ini. Nah itu dia. Itu tapi kalau kita ngomong pasca produksi lagi Kak Ivan, mungkin bedanya gini, kalau di film ini kan habis dari pasca kita ada rilis kan. Nah mungkin rilis ini kalau diibaratkan di teater ini ya panggungnya, produksinya, pas lagi pementasannya ya. Pementasan teaternya sama kalau lagi film ini lagi premiernya kan gitu kan. Iya, jadi kebalik dikit. Ujungnya film kita ujungnya beda betul. Kalau di film tuh memang itu sih. Beda. Yang saya kagumi itu adalah kemampuan dari pemain. Saya ngomong spesifik pemain dulu deh. Saya kemampuan dari pemain untuk mempertahankan emosi dalam satu kesatuan waktu sih. Gitu. Itu yang saya kagumi gitu loh. Bahwa mereka itu bisa mempertahankan satu kesatuan waktu tanpa adanya jeda, itu kan butuh stamina. Stamina itu bukan hanya masalah fisik juga, tetapi juga pemikirannya dia juga gitu ya. Terus juga
kedekatan mereka dengan, jadi gini, walaupun tadi Kak Ivan sempat singgung pemain film yang masuk ke teater itu udah biasa dengan penonton, tetapi efek dari ditonton langsung dan direkam itu berbeda kan ya. Apalagi saat Anda actingnya itu ditonton, jadi ada feedback sebenarnya gitu loh. Saya waktu dulu pernah ikut teater-teater gereja yang sifatnya mungkin masih amatir ya, tapi kan waktu pertama kali datang tuh begitu jemaat udah datang tuh saya masuk panggung tuh suasananya beda tuh Kak Ivan. Secara saya main ya, saya ngeliat itu kayak beberapa pasang mata tuh melihat gitu, jadi entah ada perasaan. Nah itu menurut saya itu satu yang saya kagumin sih dari pemainnya, bahwa mereka tuh bisa tahan mereka punya emosi itu karena mereka di satu sisi harus sedih, harus kalau awal-awal ya orang-orang yang awal harus ngelawan rasa malunya juga, rasa tegangnya juga, tapi harus mereka surprise, mereka tekan untuk mereka nampilin apa yang jadi karakternya. Jadi saya kagum banget sih untuk masalah real time-nya itu yang menurut saya di film itu sependekatan saya pun yang mau pakai sistem satu scene satu shot. Jadi saya gak punya 2 shot 3 shot, tetap ada waktu di mana saya harus cut kan. Gitu, ada waktu di mana saya harus pindahin itu kamera, ada waktu di mana saya harus tata lampu lagi. Di teater kan nggak ada, gitu loh. Jadi rasa apa ya kalau saya ngelihat ya, itu dari pemain, rasa untuk kontinuitas waktu. Terus sutradara yang saya kagumin dari sutradara film, rasa berserah sama Tuhannya lebih tinggi. Iya nggak sih? jadi kalau saya tuh udah lama, saya pernah bukan tawar, saya pernah nyobain walaupun amatir gitu di teater, tapi begitu rasa begitu udah bukan curtain call, tadi saya salah ya teknisnya ya, tapi apa sih namanya pemulai layar dibuka ya, opening curtain itu, rasa di mana kita duduk di sampingnya berharap bahwa tidak ada salahnya dan dilihat secara langsung, itu menurut saya sutradara teater itu jauh lebih besar nyalinya daripada sutradara film. Karena kalau sutradara film paling yang ngebuatin saya deg-degan paling cuman produser yang di belakang udah nunggu kan, jam berapa nih waktu, paling itu gitu kan. Tapi kalau ini kan langsung kepada si penikmat. Kepada penikmat tuh langsung bisa tuh. Bahkan kadang-kadang ini yang nggak bisa didapat dari sutradara teater yang saya kagumi dari sutradara film ke teater ya. Saya sutradara film ke teater. Melihat real time apa reaksi penonton dan pemain itu secara berbarengan, itu dimungkinkan di teater. Jadi saya bisa duduk di samping, saya bisa ngeliat yang ini main ini, yang ini reaksinya apa. Di film mungkin nggak mungkin. Saya tonton di apa sih namanya, di bioskop misalnya, saya nonton filmnya, saya lihat reaksinya mungkin. Tetapi tetap aja rasanya beda karena nggak ada real time, ini udah direkam gitu loh. Sedangkan yang satu ini, makanya saya bilang berhubung lagi balik lagi ke tadi bahwa rasa berserahnya kepada yang maha kuasa itu jauh lebih tinggi sutradara teater itu, karena dia udah ngomong ya sudahlah, yang terjadi lah gitu kan. Kalau di panggung. Udah nggak bisa. Kalau sutradara film masih ngomong, oh saya masih ada editing, nanti saya betulin di editing. Lalu fix it in post, itu kata-kata sebenarnya dikritik di film. Cuman kita masih ada kesempatan itu. Jadi 2 elemen itu, pemain adalah kemampuan dia untuk menjaga daya tahan mereka untuk waktu yang real time, yang jalan terus 2 jam, 2 jam, 3 jam, kata Ivan tadi 3 jam menengah, ada yang 4 jam berarti teater ya? Ada lah. Nah kan, bayangin aja 4 jam, nah 4 jam itu juga berarti sutradaranya harus berdoa terus kan. Selama 4 jam itu kan dia udah gak ada kata, udahlah gitu loh. Dan juga semua orang-orang yang ada di belakang setnya yang bekerja secara real time, baik itu lightingnya, baik itu audionya, baik itu panggungnya, baik itu yang buat orang penonton harus ini duduk di sini, semuanya itu kan semua diatur kan, jadi satu kesatuan pertunjukan yang memang yang ngegongin ya. Saya pengalamannya baru di GKJ aja soalnya, belum pernah ke apa yang di Broadway, belum pernah, saya belum tahu. Jadi kalau di GKJ taunya gitu. Nah, sedangkan kalau di film itu saya punya ada sense kontrolnya. Saya ngerasa lebih punya kontrolnya gitu. Jadi itu yang saya kagumin sih dari film. Dari teater. Ya. Kalau dari film, sebenarnya satu hal yang saya kagumi, industri. Oh. Gak ada kata lain. Industri film yang namanya industri, ada penikmat, ada yang bikin. Yang bikin jual, yang nikmat, yang jual ke yang nikmatin. Ya kan? Ini kan jadi industri. Jadi ada produsen, ada konsumen gitu loh. Nah ini jalan, ini bisa jalan, ini bisa dijual, ya kan, sehingga bisa menjadi sebuah profesi yang menarik. Saya nggak ngomong di luar negeri, saya cuma ngomong yang di Indonesia ya. Saya cuma ngomong di Indonesia. Di luar negeri teater, Broadway segala macam sudah menjadi industri sangat maju, ya kan. Di sini ya kita akan. Betul. Tapi yang saya kagumin adalah industri. Bagaimana kamu bisa jual
bagaimana kamu bisa bikin lalu kamu bisa jual. Itu aja sebenarnya, ya kan? Gimana bikin terus jual. Lalu gimana dari jualan itu menghidupi para Si senimannya. pembuatnya, iya. Betul. Ya kan? Sementara yang menikmati mendapatkan efek Ya. entertainment. Setuju. Gitu loh. Sesimpel itu padahal. Tapi Nah, gimana itu? Nah, ini kita belum ketemu kuncinya, gitu loh. Belum ketemu kuncinya. Sampai sekarang ini di sini ya, saya nggak ngomong sekali lagi, saya nggak ngomong di luar negeri. Saya ngomong yang di Indonesia. Belum ketemu kuncinya bagaimana bisa terus berproduksi, lalu jualannya jauh melebihi modalnya. sesimpel itu ya. Gitu loh. Iya bener. Jual bisa nggak? Bisa, tapi di bawah jauh, di bawah modal. Jadilah aktor yang cerdas, tahu kewajiban dan hak